Oke, Ya, selamat malam semuanya buat teman-teman dari Republik Investor. Kembali lagi bersama saya Kori dan eh, saya Iksan. Selamat malam ya, dan selamat siang bagi teman-teman yang menonton pada siang hari. untuk pada siang hari ya. Nah, pada video kita kali ini kita coba akan sedikit membahas berkaitan dengan berita yang eh, masih hangat nih. Beritanya baru muncul Hmm. di Apa tuh? gitu, berita yang berkaitan dengan KIK EBA. Nah, mungkin teman-teman udah pernah ngedengar ya sepintas atau bahkan sudah mengerti berkaitan dengan KIK EBA, tapi di sini kita coba bahas lagi buat teman-teman yang memang masih penasaran apa sih maksudnya KIK EBA ini gitu. Nah, sebelumnya Ya, buat teman-teman jangan lupa di-subscribe juga channel Republik Investor biar kita lebih semangat lagi dalam upload videonya gitu. Oke, hmm, kita coba langsung aja nge-share dari PPT yang mungkin sedikit dari Om Iksan. Nanti saya coba ini dulu ya. Oke, silakan Om Iksan di-share lagi. ya, terima kasih Mas Kori. Sebentar saya full slide dulu. Set. Nah, Oke, nah gimana? udah. Oke. Jadi tadi ya, seperti yang Mas Kori singgung, apa nih Mas beritanya? Ya, berita ini mungkin teman-teman kalau langsung dicari beritanya ini banyak muncul berkaitan dengan KIK-EBA. Nah, di sini headline dari bisnis.com itu pandemi bikin sektor penerbangan dan jalan tol ya. Jalan tol Hmm, limbung ini dampaknya ke produk KIK-EBA. Nah, maksudnya hmm. gimana ya? Lebih lanjutnya itu seperti apa? Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin Mas Isan bisa jelasin ya, maksud dari KIK-EBA ini apa sih sebenarnya gitu? Ya, jadi gini, mungkin bagi beberapa teman-teman yang baru mengenal ya istilah KIK-EBA gitu ya. Sebenarnya KIK-EBA ini merupakan produk baru gitu. Jadi di Indonesia itu sebutannya ini instrumen alternatif investasi gitu ya, atau alternatif investment. Jadi sebenarnya pada prinsipnya sama dengan surat berharga gitu ya, samanya dengan kita pegang obligasi korporasi. Nah, kita coba dulu ya baca definisinya deh sebelum saya improve gitu ya. Nah, ini EBA gitu ya. Ini kalau saya baca dulu merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi yang portofolionya terdiri dari aset keuangan, bisa berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, bisa aja dari tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari gitu ya, future receivable gitu ya, atau piutang yang tapi di masa yang akan datang. Bisa juga pemberian kredit KPR gitu, banyak lah. Cuman pada intinya ini semua tergantung gitu ya, tergantung dari nanti produk EBA-nya seperti apa. Jadi pada intinya EBA itu lebih kepada aset yang portofolio terdiri dari cash yang akan diterima di masa depan. Mungkin agak sedikit complicated ya. Nah ini BTW sumbernya dari OJK ya, ini definisi ini di sikapiuangmu.ojk.go.id. Simpelnya begini, Mas Cori, selama ini kita kalau pegang surat berharga, kita kan emang terima kupon, ya kan? Tapi kupon itu kan diterima dari setelah dikurangi biaya operasional dan lain-lain. Jadi kalau Mas Kori atau teman-teman hafal dari pendapatan sampai dengan net income after tax gitu ya, itu kan ada interest expense. Nah itu yang dibagikan ke pemegang obligasi. Nah, masalahnya adalah kalau dari situ kan ibaratnya kita itu sebagai investor pemegang obligasi akan menerima bunga setelah dipotong dan lain-lain, setelah dipotong banyak lah biaya operasional segala macam. Tapi sumber pendapatannya banyak, gitu ya. Contoh, kita ambil contoh supaya gampang Mas Kori ya menganalogikannya ya. Contoh jasa marga. Jasa marga kan seperti Mas Kori tahu nih, sering lewat tol kan. Ya, Kan jaga. tolnya banyak. Banyak kan. Apa sih? Jagorawi, Tol Jor, apalagi banyak lah. Ya kan? Banyak pokoknya. Nah, tapi kan kalau kita pegang obligasi biasa, let's say kita pegang obligasi jasa marga, kita nggak tahu pendapatannya mau dari gerbang tol yang mana, pintu tol yang mana, pokoknya lu bayar utang. Titik, gitu kan. Nah, kalau EBA ini, jadi kita bisa fokus terhadap salah satu gerbang tolnya misalkan gitu.
Nah, di sini masuk kepada future receivable gitu ya, tagihan yang timbul di kemudian hari, future di masa depan. Jadi ini Nah, sebenarnya asetnya itu atau pendapatannya itu sudah lebih spesifik ke dalam satu sumber pendapatan gitu ya. Ini kan dalam hal ini, iya, satu underlying. ya betul. Contoh dalam hal ini kan misalkan Jasa Marga itu kan nih dia ngeluarin KIK EBA untuk tol Jagorawi. Betul, Jagorawi. Jadi Hmm, itu semua pendapatan dari Jagorawi itu ya dibikin. khusus untuk investor yang pegang EBA itu. Oke, oke. Nah, mungkin sebagai contoh simple tuh gini, Kor. Eh, apa ya? Ya intinya itu. Jadi kita biasanya kalau mungkin teman-teman beli reksadana atau apa gitu ya kan teman-teman juga nggak cuma lihat aset manajemennya apa, tapi lihat juga dia belinya apa, underlying-nya apa. Ada obligasi A, B, C, D, E kan gitu. Nah, bedanya kalau EBA jadi kita langsung fokus, oh ini ada semacam kontrak investasi kolektif yang berupa tagihan atau apalah. Nah, tagihan ini tagihan yang mana kan gitu. Hmm. Oh, dalam hal ini kalau tadi kita contoh Jasa Marga, Jagorawi. Jadi kita nggak ngitung lagi pendapatan dari tol jur segala macam. Jadi kalau teman-teman bikin analisisnya fokus ke traffic Jagorawi seperti apa, gitu kan. Apakah lebih banyak truk segala macam. Kan truk lebih mahal tuh kalau bayar tol, Iya. gitu-gitu. Intinya gitu kan, lebih spesifik langsung ke satu instrumen. Dan Nah, lebih terukur ya, maksudnya dari sisi risiko maupun return-nya gitu. Karena kan nggak banyak aset yang bisa kita lihat gitu. Ini kan lebih spesifik satu aset atau satu pendapatan. Jadi kalaupun kita ngelihat secara analisa itu akan jauh lebih mudah gitu karena kita bisa lebih fokus. lebih fokus ke dalam satu pendapatan gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya banyak sih Kore, tergantung lah produknya apa. Ini kan di sini juga ada definisinya KPR. Jadi KPR juga bisa di apa namanya diebain gitu lah istilahnya. Gitu. Contoh, mungkin gue cerita dikit Kore, dikit aja. Kenapa sih ada EBA gitu ya? Kenapa bank mau mengebakan KPR? Misalkan nih Kor, lu punya KPR nih. Lu jatuh tempo 15 tahun lagi. Misalkan lu minjem berapa? 300 juta gitu ya, misalkan. Kan DP-nya sekian, jadi total yang lu pinjam 300 juta. Tapi 300 juta itu akan lu bayar dan bank akan nerima berapa tadi? 15 tahun lagi gitu kan. Nah, itu logikanya habis itu kan nangkep nih. Tapi bang mau cepet, gue mau uang dong. Ada tahun ini juga karena gue mau nyalurin lagi kredit. Nah, kan kayak lu nggak bisa dong, Kor. Gue paksa, gue dari bank nih. Langsung Kor bayar sekarang dong 15 tahun lagi 300 juta di depan. Gue lagi butuh buat penyaluran kredit. Nggak bisa dong. Nah, caranya adalah ngeluarin EBA. Jadi gue nyari lagi investor. Ini ada yang mau nggak bayar 300 jutanya Kori sekarang. Nanti benefitnya adalah ya itu Kor, lu bayarnya ke bank. Tapi nanti langsung gue pass through lagi ke investor. Gitu. Gitu sih Kor intinya. Siap, siap. Itu kalau tagihan ya gitu. Jadi macam-macam ada KPR, ada tadi jalan tol, terus tadi di berita itu tiket pesawat gitu kan. Jadi tiket pesawatnya juga di diebain gitu. Nah, kalau berkaitan dengan ini kan secara definisi ya. Ya, Kalau berkaitan kita bicara tentang risiko dan return-nya, itu seperti apa nih kalau kita membeli aset atau KIK ini? oke. Tadi bentar ya sebelum ke risiko ini tadi EBA. Nah, ini ada KIK-nya nih. Ya. KIK itu jadi lebih kepada sama aja kayak reksadana sih, kontrak investasi kolektif gitu ya. Jadi bisa dibeli oleh publik gitu ya. Antara MI dengan bank kastedian. Jadi MI yang ini yang membuat produk, bank kastedi yang mengikat pemegang EBA gitu. Di mana MI diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Nah, pada intinya itu. Terus tadi terkait risiko, jadi kita ke manfaat dulu ya. Manfaatnya itu ya itu tadi alternatif investasi pada surat berharga yang menawarkan rating terbaik dengan tenor jangka panjang dan aman. Ini sekali lagi dari OJK sumbernya. Meminimumkan risiko dengan cara memilih KPR yang berkualitas kalau underlying-nya KPR. Gitu ya. Jadi kalau underlying jalan tol ya memilih jalur tol yang berkualitas, mana yang paling sering dilewatin kan. Gitu. Mendapatkan hasil yang tinggi, memiliki kontribusi langsung pada sektor real. Nah, sebenarnya ada satu hal sih yang perlu diketahui bahwa semakin banyak
perusahaan mengeluarkan EBA juga semakin nggak baik. Kenapa? Jadi sebenarnya pendapatan itu contoh tadi kita bicara jasa marga ya tadi ya. Kan ada Tol Jagorawi yang pendapatannya, future revenue-nya, pendapatan di masa depan itu udah diambil buat investor. Jadi kan udah nggak kayak emiten kan. Nah logikanya gini, jadi itu pendapatan atas Jagorawi itu, tapi nggak semua pendapatan ya. Nah itu ada kontraknya lagi lah di prospektus EBA-nya itu detail. Ada sekian persen terhadap revenue dari Jagorawi nanti itu untuk peruntukannya untuk investor. Jadi nggak masuk ke balance sheet perseroan. Gitu. Jadi pendapatan yang udah peruntukannya untuk EBA itu udah off balance sheet istilahnya. Gitu. Jadi nggak boleh diakui pendapatan. Nah, itu yang semakin banyak EBA-nya nggak baik juga karena pendapatannya nanti nggak diakui perusahaan. Gitu. Intinya itu sekilas info. Nah, tadi pertanyaan adalah risiko dan kewajiban relatif sama dengan produk jenis reksadana lainnya. Nah, sementara ini gue baca dulu. Pembelian KIK EBA dapat dilakukan secara langsung melalui MI. Nah, intinya gini sih, risikonya itu memang relatif minim. Kenapa? Tadi ya, kita udah analisa ibarat tuh ini udah tasnya terbaik. Udah jelas kalau ya. Tadi jalan tol, udah yang paling sering lah dilewatin. Jadi yang the most contribute ke emiten itu kan. Jagorawi kan gede ya menurut gue ya pendapatannya. Gitu kan. Nah, terus sebenarnya ada lagi sih yang menarik. Contoh, kalau teman-teman tahu Jasa Marga itu corporate ratingnya itu double A. Kalau gue nggak salah double A atau double A plus lah ratingnya ya. Nah, tapi ketika dia ngeluarin Jagorawi, EBA Jagorawi, khusus pendapatan Jagorawi, ratingnya itu triple A. Nah, artinya apa? Ratingnya bisa rating dari underlying Jagorawi bisa lebih tinggi daripada corporate ratingnya itu sendiri. Gitu sih, Kalau dibilang risiko sih, risikonya hampir sama kayak pemegang surat berharga ya, atau surat utang. Jadi, ya kalau gagal bayar aja korporasinya. Iya. Ya, sebenarnya kita bisa karena nggak mesti dari Jagorawi juga. Bisa aja dia ngambil dari pendapatan tol lain. Misalkan di Jagorawi kenapa-napa untuk bayar itu. Tapi kan semua balik lagi ke prospektusnya, itu detail kok dijelaskan. Itu tadi semisalnya aja ya, karena gue juga belum baca prospektusnya Jasa Marga. Gitu. Nah, ini kalau berkaitan dengan KIK EBA nih, kita selaku investor, pengen coba deh, pengen beli KIK EBA ini. Nah, sebenarnya mekanisme perdagangannya itu seperti apa? Dan kalau misalkan ada teman-teman yang ingin membeli KIK EBA ini, harus kemana gitu? Harus kemana dan harus ngapain kira-kira gitu, Mas Ikan? Mungkin bisa saya jelaskan. Oke. Pertama, gini. Ini yang gue tahu ya. Yang gue tahu, EBA itu belum. Pertama pertanyaan apa? Mekanisme perdagangannya, gitu ya. Itu dulu. Nah, mekanisme perdagangannya itu jadi kayak ini kok. Itu nggak bisa, setahu gue ya, nggak bisa ditradingin. Gitu. Jadi kalau lu udah punya, lu hold sampai jatuh tempo. Gitu. Kenapa? Karena setiap EBA itu punya fitur yang beda-beda, Maksudnya fiturnya gini. Kita biasanya yang kita tahu, surat berharga, misalkan kita surat berharga nerbitin 100 miliar. 5 tahun. Kupon 10. Nah, setiap tahun dia kan bayar kupon doang, 10%, 10%, 10% ya. Nah, di tahun kelima dia bayar 10% kupon plus prinsipal atau pokoknya kan 500 miliar 100 miliar jebret gitu kan. Nah, kalau EBA ini beda gitu. Ada yang setiap tahun dia bayar, dari tadi kita perusahaannya minjem 100 miliar, kalau 5 tahun ada juga yang strike line. Jadi setiap tahun 20%-nya dilunasin prinsipalnya. Pokok dan jadi, bunganya. Pokok sebagian dan bunga. Misalnya bunganya 10% plus pengembalian pokok 20%. Tahun kedua pokok plus kupon plus pokok lagi 20%. Itu beda-beda beda-beda, setiap produk punya fiturnya masing-masing. Tapi itu bukan suatu peraturan baku ya. Apakah harus 20% terus prinsipalnya? Enggak juga. Gitu. Balik lagi masing-masing. Nah, jadi dari ngaruh
wah ini kalau gue dibalikin tiap tahun 20%, berarti gue ada risiko reinvest dong gitu. Maksudnya risiko reinvest, jadi gue dibalikin prinsipalnya kan gue harus nempatin lagi di mana gitu. Gitu-gitulah. Yang setara dengan kuponnya gitu. Oke, jadi Jadi sebenarnya memang kalau untuk retail sendiri, apakah bisa membeli KIK-EBA ini San, atau hanya untuk corporate, institusi, atau gimana? nah itu dia. Yang gue tahu sih belum ya. Yang gue tahu belum ada produk untuk retail. Kenapa? Karena produknya ini kan terbatas. Hmm. Maksudnya produk ini kan masih baru nih, alternatif investment ini masih baru. Jadi untuk institusi aja yang gue tahu itu masih terus dilakukan sosialisasi terhadap produk-produk EBA. Apa kabar investor retail gitu. Jadi menurut gue ke retail belum sih, karena harus diedukasi dulu sih. Nah, oke, mungkin pertanyaan terakhir nih berkaitan dengan tadi berita tadi ya yang lebih concern terhadap dua sektor, yaitu penerbangan dan jalan tol yang memang kena dampak dari pandemi ini. Tadi kan Ya. di awal dijelaskan bahwa sebenarnya KIK-EBA ini relatif aman karena sudah memperhitungkan pendapatan di depan gitu ya, seperti tadi tol Jagorawi untuk jasa marga, kemudian Garuda Indonesia itu tiket umroh ini Penerbangan, haji. ya umroh apa? Jeddah, Iya, Jeddah, Madinah kalau gue nggak haji, salah. umroh gitu. Pokoknya umroh tuh. Nah, ini pendapatan itu sudah diebakan gitu oleh Garuda. Nah, ini Udah, yang kena betul. sekarang kan udah kena dampak gitu, tolnya sepi, kemudian tiketnya juga kan sekarang nggak ada Iya, umroh dilarang gitu ya. orang gitu. Nah, apakah memang ini berdampak terhadap risiko si EBA ini sendiri, atau untuk emitennya sendiri itu apakah ada dampak negatifnya atau gimana, San? Kalau dampak negatif, jadi kan karena memang kebetulan contohnya ini perusahaan TBK semua ya, jadi ada harga sahamnya. Kalau dibilang dampak negatif sih, kayaknya enggak ya. Maksudnya dalam artian gini, dampak negatif terhadap apa dulu nih? Kalau terhadap harga saham mungkin ada iya, mungkin enggak. Karena kan balik lagi sentimen pasar banyak. Gitu bisa aja mungkin Garuda besok turun, Jasa Marga besok turun, tapi bukan EBA doang faktor yang membuat harga saham itu turun. Gitu. Tapi kalau dari sisi kayak ibarat obligasi aja, kalaupun ya kayak kemarin kan ada kabar nggak bisa gagal bayar lah, apa tuh anak usahanya Waskita gitu ya, gagal bayar kupon maksudnya. Nah itu kan ya, tapi kan intinya emiten berusaha juga sebisa mungkin untuk memenuhi kewajibannya. Jadi kalau bilang risiko pasti selalu ada, ibarat kita pemegang surat utang aja sih, Kor. Tapi Dari si kalau investor. dari kesepakatannya ya, atau dari yang emiten ini, apabila nanti tadi ya EBA Garuda yang memang tidak bisa dibayar itu, apakah memang pembayarannya itu bisa dari sumber yang lain gitu, atau hanya untuk yang itu aja gitu? Oh, nah itu dia. Jadi setiap beda-beda sih, Kor. Karena itu makanya ada prospektusnya. Setiap kita mau beli reksadana aja pasti ada prospektusnya. Nah itu sih diatur teknis harusnya gitu. Jadi ya memang peruntukannya untuk rute itu, cuman itu harus dibaca lagi prospektusnya gitu. Setahu gua kan prospektus tebel ya, Kor ya. Pasti itu semua udah ada mitigasinya semua. Risiko-risikonya itu ada semua. Termasuk hukum-hukumnya gimana segala macam. Gitu. Jadi gue nggak bisa menjawab karena itu semua ada di prospektus yang nggak bisa juga mungkin di-share. Kalaupun misalkan gue baca gitu ya. Karena kan prospektus dipegang kalau ya lu merupakan klien dan mempunyai EBA di situ. Nah, terakhir nih kalau misalnya kita melihat EBA-nya sendiri, apakah ada website khusus yang bisa kita lihat gitu ya untuk Untuk produk memperhatikan harga maksudnya. dan harganya, apakah ada? Iya, iya. Coba. Ya, harga kan, ya, EBA kan kayak surat berharga tadi ya, seperti yang tadi gue bilang ya di awal. Jadi, memang ada harganya tiap hari itu ada. Nah, cuman setahu gue, harganya itu nggak bisa diakses oleh umum secara gratis gitu ya. Biasanya kan banyak lah data-data Yahoo Finance gitu ya, apa gitu kan, untuk cari data-data harga. Nah, cuman yang gue tahu kalau kayak EBA ini, yang ngeluarin itu mungkin custody gitu ya, bank custody ngeluarin tiap bulan sekali, atau biasanya ada juga data berbayar gitu, namanya Infovesta. Nah, biasanya kalau gue sih merhatiin dari Infovesta gitu. Coba ya gue sekalian tunjukin. Ya, data untuk dua Tapi produk. ini pun juga Infovesta kayaknya nggak bisa, apa tuh namanya?
historical nggak harga. bisa harian juga. Iya, sebentar. Ya emang sih sebenarnya ini cukup menarik juga ya, apa namanya, kedepannya mungkin bakalan banyak juga emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang menerbitkan juga Iya, kayak EBA ini gitu ke depannya. betul. Jadi Karena kenapa menarik? hmm, Menariknya karena ini bisa menerbitkan pendanaannya, dapat pendanaan baru, tapi nggak meningkatkan rasio utang hmm, karena nggak dianggap, maksudnya secara liabilities itu nggak dianggap utang yang gue tahu ya. oh ya, jadi tidak Karena kan dia underlying-nya bukan di interest expense kan, kalau dia bayar kupon itu bukan interest expense, tapi atas pendapatan yang diagunkan. hmm, cuman memang ya ada risikonya juga kalau memang tadi yang Om Iksan ungkapkan, ketika emiten terlalu banyak menerbitkan EBA, nah ini agak kurang baik juga gitu ya buat performa apa namanya, Betul. laporan keuangan mereka juga gitu. Ya betul, karena kan itu dia kalau nerbitin EBA banyak kan berarti dia nyari funding terus. Nah, refunding terus. Iya, Eh, nyari funding atas underlying eh, eh, cash flow di masa depan gitu kan. kalau Sedangkan misalnya kita pekerja nih ya, kita punya gaji itu udah dipotong buat bayar-bayar gitu. iya benar 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 benar. Gitu. Nih ya kalau gue mau contoh, ntar nih gue share dulu nih udah kebuka nih Kor. Nah nih, udah ya kelihatan ya? Nah, belum. Oh, belum. Nah, oke, iya. Nah ini tadi lu bilang apa Kor? Ibarat gajian. Lewat gajian nih, pekerja kita nih, kayak gajian tanggal 25 gitu. Terus harus Hmm. bayar-bayar utang gitu. Jadi tadinya Nah dapatnya banyak, benar. dikit gitu. Benar begitu. Begitu sistemnya. Jadi benar-benar dari ibarat top line lah pendapatan lu belum nyampe ke lu sebagai penerima gaji udah dipotong Dipotong. gitu ya. Nah, ini contoh ini ada nih EBA Bahana kumpulan tagihan kredit pensiunan Nah, yang dialihkan. Nah, ini kan ibaratnya lu pensiun, gaji lu pensiun di Bukopin. hmm, Nah, lu entah punya cicilan apa di Bukopin gitu kan. ya. Nah, Bukopin ini menggadaikan lagi gitu ke investor, dalam hal ini melalui Bahana, gitu kan. Nah, ini menurut lo aman nggak, Kor? Ini kan ibarat pensiunan, gajinya itu langsung didebet kan, di auto Ya, debet. ya itu kan ada gitu. Maksudnya alokasi uangnya udah pasti apa namanya, terpotong terus gitu. Jadi Nah, maksud gue nggak dari sisi investor. oh Jadi iya. lu nerima, lu tahu underlying lu emang pensiunan, nggak Hmm, punya lagi kerjaan, tapi kan lu motongnya langsung dari gaji dia. hmm. Sebelum dia makan, sebelum dia bayar listrik, gitu kan. Net-netnya jadi kecil ya. Nah, ya maksud gue yang penting dari sisi investor lu perlu tahu bahwa top line-nya yang benar-benar diambil Hmm. gitu pendapatannya. Gitu sih kurang lebih EBA. Nah, ini tadi contoh aja nih karena paling atas kredit pensiunan gitu ya. Nah, terus tadi kita bicara tadi misalkan nih ada dua nih kan. Gia hak Jarum. atas pendapatan penjualan tiket sama tol Jagorawi. Nah, lihat harganya kalau gue sih di sini sih harian. Nah, ini tadi Gia nih 103,4. Hmm. Terus apa nih tadi jasa marga 100 gitu. Gitu sih. Tenornya Nah, rata-rata ini tapi ini data sekali lagi data Infovesta. halo, itu tenornya rata-rata berapa tahun, San? Tenornya tergantung sih Kor nih. Itu contohnya. Ini adanya ini TTM nih. Mana tadi? Nih, TTM kan time to maturity kalau gue nggak salah ya. Hmm. Ini ada yang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ada yang 9 tahun lagi. Biasanya 9 tahun ini kredit kredit KPR nih Kor. Hmm. Lebih panjang. Gitu. Nah, dia panjang tapi triple A kan. Berarti ini kredit KPR nih. Biasanya SMF tuh kan. SMF sama BTN. Hmm. Ya, SMF sama BTN. Gitu-gitu sih. Ya kayak tadi lah intinya kayak ibarat pensiunan, bener digaji belum diapa-apain udah dipotong. Nah dari sisi investor kan menurut gue sih aman. Risikonya adalah mungkin nggak pensiunan nggak dibayar gajinya. Nah itu Iya. yang gue nggak tahu. Karena kan Ada aja kemungkinan, bicara kemungkinan pasti ada. ini mungkin ibarat lain misalkan gini, bank nih ya, bank kalau ngasih kredit ke PNS itu nggak lama, San.
gitu kan. Oh, Betul kan? cepet ya, langsung ya cair ya? Jadi kalau misalkan ada perbankan yang ngasih kredit terhadap PNS dengan menggadaikan SK-nya, misalkan itu nggak bakalan lama prosesnya. Nah, kan mereka Hmm, punya satu kepastian pendapatan, iya, dipotong langsung betul, gaji gitu. Nah, ini betul, KIKEBA ini ya ibaratnya seperti itu juga. Jadi kita dapat pendapatan yang lebih pasti gitu di masa depan gitu. Jadi betul. udah nggak ngira-ngira lagi kira-kira dia dapat pendapatan berapa gitu kan, Iya. udah bisa kehitung kira-kira berapa gitu, hitungannya udah jelas. Sama paling resikonya ini, Kor. Tadi ya gue menyambung pembicaraan lu, Hmm. yang kalau ibaratnya PNS, SK, bank gitu ya, cepet Ya, langsung set, betul. dapat. Nah, tadi kan yang tadi gue bilang, Kor, analogi di awal, bank misalkan butuh dana lagi nih. Hmm. Hmm. Nggak mungkin gue minta pensiunan itu buat, PNS itu buat bayar. Ya, ya. Ya kan? Nah, itu resiko di investor itu. Jadi dia nyari lagi investor yang mau beli ini lu KPR tadi, PNS itu. Hmm. Terus investor ini sebenarnya memang risikonya kayak bank tadi, hampir dibilang nggak ada. Hmm. Nah, tapi kan gue nggak tahu tuh ketika misalkan amit-amit core PNS ini meninggal. Ya, Karena kan tenornya lebih lama dibandingkan yang bank megang. Bank megang misalnya cuma 5 tahun, ya. masih ada 10 tahun. Ya Hmm. kan, risikonya kan di investor. Nah, gue nggak tahu misalkan ketika PNS itu meninggal gimana skemanya. Nah, itu semua yang diatur di prospektus. Hmm. Apakah diganti sama orang lain gitu ya? Cicilan PNS lain diganti Apakah jadi gitu. kerugian bank gitu kan, nggak ada juga di situ. Iya, gitu deh. Makanya itu semua pokoknya teknisnya banyak, tapi pada intinya kita mau kenalin prinsipnya basicnya Ebony how it works. Hmm. Itu ya kayak gitu kurang lebih. Gitu. Sebenarnya underlying-nya apa aja? Kalau tanya underlying-nya apa ya pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang gitu. Yang lebih jelas gitu ya, peruntuk apa namanya, Ya, sumbernya itu udah jelas. sumbernya lebih jelas dan risikonya lebih terukur lah. Ukur Dengan rating yang bisa aja lebih tinggi dibandingkan corporate-nya. corporate-nya. Seperti yang terjadi di Jasa Marga ya, yang tol Jasa Jagoan marga. ratingnya itu mengalahkan secara keseluruhan rating corporate-nya. Gitu. Perusahaan, iya. Ya ibaratnya mungkin kan di sini kan ceritanya Jagorawi, Ah, ibaratnya ya mungkin Jagorawi sendiri kalau dibandingin sama Jagorawi digabungin valid. Jor, digabung tol-tol yang mungkin nggak produktif, itu kan jadinya gitulah konsolidasi. Oke, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini nih, cukup banyak juga informasi yang bisa kita dapatkan. Semoga aja buat Ya, teman-teman bermanfaat ya informasi ini, karena kita tuh perlu paham gitu apa namanya, alternatif investasi apapun produknya yang ada di pasar modal kita gitu, itu kita harus paham, karena hal tersebut memang keterkaitan ya, dari produk satu ke produk yang lain pasti ada kaitannya gitu, dan suatu saat barangkali kalau kita ada kesempatan untuk membeli produk tersebut, kita jauh lebih memahami gitu. Jadi biar nggak betul. banyak apa namanya, di apa ya, di pom-pom juga sama orang-orang dengan produk-produk yang kurang jelas gitu. Makanya kita coba jelaskan beberapa produk-produk yang ada di pasar modal. Oke, mungkin dari Mas Iksan ada tambahan untuk Ya, ya paling itu sih kalau misalkan teman-teman baca berita kayak headline yang tadi gitu kan. Ya itu maksudnya jangan terlalu gampang terpengaruh juga karena kan media kan ibaratnya bikin judul yang bombastis supaya clickbait gitu ya. Tapi ya kenalin dulu nih Eba nih apa sih gitu. Kok tiba-tiba bisa ada judul begitu gitu ya. Itu sih. Jadi ya pada intinya ya semuanya itu harus dikenalin dulu lah, at least kenalan dulu sama Ebanya terlepas beritanya kayak gimana gitu. belajar dulu lah dikit. Hmm. Oke, mungkin Siap. ya, Thank you Mas Sori, ya teman-teman semua. Ya, sampai jumpa buat teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa, kalau bermanfaat, silahkan di-share sebanyak mungkin, dan jangan lupa di-subscribe dari channel Republik Investor. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, selamat malam semuanya. Ya, malam.